Baik, perkenalkan, nama saya Ida Bagus Budha Dharma Kusuma dengan NIM 19026111165. Saya dalam rangka menjalani kepanitiaan klinik madya di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar periode 30 November hingga 20 November 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai NSAID pada manajemen nyeri. Di mana NSAID itu merupakan obat-obat yang mengandung efek analgesik, antiinflamatori, dan juga antipiretik, di mana dia bekerja dalam menghambat enzim siklooksigenase, yaitu COX-1 dan juga COX-2. Adapun NSAID ini dibagi menjadi dua, yaitu NSAID konvensional atau non-selektif, dan juga NSAID selektif COX-2. Di mana pada enzim siklooksigenase, enzim ini mengkatalisasi perubahan asam arakidonat menjadi prostaglandin, dan terdapat dua isoformnya, yaitu COX-1 dan juga COX-2. COX-1 terdapat pada kebanyakan jaringan. Dia juga mensintesis prostaglandin yang berperan dalam proses fisiologis, dan juga ia penting pada mukosa gaster, ginjal, platelet, dan juga endovaskular. Pada COX-2, dia inducible pada lokasi inflamasi, dan juga mensintesis prostaglandin yang berperan dalam proses inflamasi, nyeri, dan juga demam. Dia juga mengekspresikan konstitutif pada sistem saraf pusat dan juga ginjal. Berikut merupakan hipotesis dari Fields-Gerald, di mana pada COX-1 dari platelet, ia mensintesis tromboksan A2 yang berperan sebagai protrombik, di mana kejadian protrombik ini dia diseimbangkan oleh sifat dari antitrombik yang dihasilkan pada endotel pada COX-2 dari endotel, di mana ia menghasilkan prostacyclin I2. Apabila kita berikan NSAID COX-2 selective inhibitor, ia akan menghambat terbentuknya dari prostacyclin I2, sehingga keseimbangan pada protrombik dan juga antitrombik state ini terganggu. Adapun farmakokinetiknya, di mana dia diabsorpsi baik pada traktus gastrointestinal, dan juga dia first pass metabolismenya itu rendah, lalu juga dia terikat tinggi pada albumin, sehingga albumin dengan albumin itu lebih dari 90%, lalu juga volume distribusinya itu rendah, dan makin lipid soluble suatu NSAID pada sawar darah otak, makin besar dampak terhadap sistem saraf pusat, di mana kebanyakan berupa asam lemah, dan juga proporsi NSAID yang tidak terionisasi pada pH tertentu penting dalam distribusi terhadap jaringan. Contohnya itu adalah NSAID asam dapat tersekwestrasi pada jaringan sinovial, pada sendi yang terinflamasi, sehingga menjadi potensi cedera pada artritis. Adapun efek sampingnya itu adalah toksisitas pada gastrointestinal, menyebabkan efek koagulasi, efek kardio, efek hipertensi, efek renal, efek pada hepatik, dapat juga menyebabkan reaksi alergi, ia dapat memberikan efek aseptik meningitis, bone healing, dan juga dapat memberikan efek interaksi obat. Adapun karakteristiknya, di mana penurunan dari aktivasi dan juga sensitisasi nociceptor perifer itu menurunkan respon inflamasi. Juga dia karakteristiknya tidak ada potensi ketergantungan atau adiksi. Dia juga dapat sinergis dengan opioid, preemptif dari analgesia, dia menurunkan sensitasi dari neuronal, tidak ada depresi nafas,
Juga relatif lebih sedikit efek mual muntahnya dibandingkan opioid. Lalu juga dia durasi kerja yang panjang, dan juga variabilitas dari dosis lebih kecil dibandingkan opioid. Tidak ada perubahan pupil, dan juga tidak ada efek dari kognitif yang diberikan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai NSAID, non-specific COX inhibitor, di mana adapun klasifikasinya itu adalah carboxylic acid, acetic acid, propionic acid, enolic acid, dan juga pirpolopirol. Pada carbolic acid, dia acetylated, ada yang masuk dalam acetylated berupa aspirin dan non-acetylated berupa sodium salisilat, salisilamid, dan juga difumisal. Pada acetic acid, dia dapat adapun obatnya itulah indomethacin, sulindac, dan juga tolmetin. Pada propionic acid, itu adalah ibuprofen, naproxen, phenoprofen, ketorofen. Dan juga pada enolic acid dapat adapun jenisnya itulah phenylbutazone, piroxicam, dan pirilopirol itulah ketorolac. Yang pertama adalah aspirin pada asetil salicylic acid, di mana dia merupakan analgesia yang dihasilkan dari asetilasi dari enzim COX secara irreversible, sehingga menyebabkan efek penurunan sintesis dan pelepasan prostaglandin. Tidak ada interaksi terhadap reseptor opioid, sedikit efek pada pelepasan histamin dan juga serotonin. Dia merupakan inhibitor lemah pada prostaglandin renal dan terhidrolisasi secara cepat menjadi asam salisilat, sehingga tidak memiliki kemampuan asetilisasi dan menghambat prostaglandin melalui mekanisme non-asetilisasi. Adapun farmakokinetik dari aspirin, dia absorpsinya cepat dari usus halus, dipengaruhi oleh laju disolusi tablet, waktu pengosongan lambung, dan juga alkalinisasi dari urinnya akibat ekskresi aspirin. Lalu juga dia effervescent dari absorpsinya merupakan absorpsi yang lebih cepat, konsentrasi plasma lebih tinggi, dan lebih sedikit iritasi pada GI tract. Adapun kegunaan klinisnya, dia merupakan analgesik dan juga antipiretik dan antiplatelet pada pencegahan infark miokard dan juga stroke iskemik. Efek samping yang dapat diberikan berupa iritasi pada gastrointestinal tract dan juga ulcer, dapat terjadi pemanjangan bleeding time, stimulasi dari SSP, disfungsi dari hepatik, disfungsi dari renal, kemudian memberikan metabolik dari alteration, efek dari uterin, reaksi alergi, dan juga aspirin indus asma. Yang kedua adalah acetaminophen, di mana dia merupakan analgesi dan antipiretik yang umum digunakan. Dia bukan NSAID murni, sehingga menyebabkan kurangnya efek dari antiinflamasi yang diberikan, dan juga sedikit inhibisi pada prostaglandin perifer. Adapun dosisnya, dari itu dosis oralnya 325 hingga 650 mg tiap 4 atau 6 jam. Tidak ada iritasi gaster dan perubahan agregasi platelet, dan juga dia merupakan inhibitor kuat terhadap sintesis prostaglandin sentral. Adapun farmakokinetiknya, di mana absorpsinya hampir sempurna setelah pemberian oral, dan tidak ada protein binding yang signifikan. Dia dikonversi dengan konjugasi dan hidroksilasi dalam liver untuk inaktif metabolisme. Efek sampingnya yang diberikan adalah analgesik, indus neuropati, nekrosis hepatik, acetylcysteine sangat efektif dalam mencegah kerusakan liver dari acetaminophen ketika diadministrasikan dalam 3 jam pertama. Efek samping yang berikutnya adalah hepatic necrosis yang dapat terjadi pada pemberian single dose yang lebih dari 15 mg. Toksisitas hepar pada dewasa dapat muncul jika pemberian dosis lebih dari 4 gram per hari atau pada penggunaan alkohol. Selanjutnya adalah derivat dari propionic acid, yaitu ibuprofen, naproxen, dan juga diclofenac. Adapun efek yang diberikan adalah prominent analgesik, antipiretik, dan juga antiinflamasi efek. Dia pada farmakokinetiknya, pada ibuprofen, dia dieliminasi menjadi hidroksil atau karboksil konjugat. Pada naproxen,
dia dealdenisasi oleh sitokrom P450. Pada diklofenak, dia dimetabolisme menjadi glucuronide, hidroksi, dan juga sulfat konjugat. Adapun efek samping yang dapat diberikan berupa iritasi gaster, ulcer mukosa, dan mengubah fungsi platelet, dan juga disfungsi pada renal seperti pre-exciting renal disease. Interaksi obat yang terjadi adalah extensive protein plasma binding kecuali pada ibuprofen. Pada phenylbutazone, dia merupakan anti-inflamasi yang efektif diberikan tidak lebih dari 7 hari dan tidak digunakan secara rutin sebagai antipiretik dan analgesik. Adapun farmakokinetiknya, dia diabsorpsi secara cepat dan sempurna di traktus gastrointestinal. Plasma protein bindingnya itu sekitar 98%, dan di metabolisme menjadi glucuronidasi dan hidrooksilasi dari cincin penyl dan pada rantai butil. Oxypenbutazone adalah metabolis dari phenylbutazone dengan anti-inflammatory efek, di mana dia dieliminasi, yaitu waktu paruhnya 50 hingga 100 jam, dan konsentrasi plasma tetap berada pada celah sendi sinovial lebih dari 3 minggu setelah pemberhentian obat. Efek samping yang diberikan berupa anemia, agranulocytosis, mual, muntah, abdominal discomfort, ras, edem, menggeser reseptor obat seperti warfarin, terjadi hipoglikemi oral, dan juga sulfonamid. Selanjutnya adalah piroxicam, di mana dia berbeda secara kimiawi dari NSAID lainnya, tapi menghasilkan efek serupa seperti juga menghambat sintesis prostaglandin, memberikan extensive protein binding sekitar 99% dan dapat menggeser obat seperti aspirin, oral coagulant dari reseptor albumin. Dan dia dapat diberikan dengan dosis 20 mg single dose atau dosis terbagi. Selanjutnya adalah ketorolac. Dia dapat memberikan efek analgesik poten namun antiinflamasi yang moderat, meningkatkan efek antinociceptive opioid. Pada ketorolac 30 mg, itu setara dengan 10 mg morfin atau 100 mg memperidin. Dia dapat menimbulkan sedikit efek dinamik pada sistem biliar dan tidak seperti opioid. Farmakokinetiknya di mana maksimum konsentrasi plasma itu 40 hingga 60 menit, dieliminasi pada waktu paruh 5 jam, protein bindingnya itu 99%, metabolismenya oleh konjugasi asam glukuronik, dan clearance decrease pada lansia, sehingga diperlukan penurunan dosis. Adapun efek sampingnya di mana pemanjangan bleeding time, bronkospasma pada pasien dengan asam polip, asma, dan juga sensitivitas aspirin, peningkatan konsentrasi plasma dari enzim lipotransaminasi, iritasi GI dan perforasi, adenosedasi, dan peripheral edem, dan juga dapat memberikan toksisitas renal pada pasien CHF. Adapun jenis obat yang kedua adalah spesifik COX-2 inhibitor seperti selecosip, revocosip, valdecosip, dan parecosip. Dia merupakan efek analgesis setara dengan NSAID konvensional dan lebih sedikit efek terhadap platelet dan sistem GI dibandingkan NSAID konvensional. Keunggulan klinisnya pada manajemen postoperatif, dia dapat menekan prostaglandin E2, penurunan penggunaan opioid, efek sedikit pada fungsi platelet dan perdarahan, dan juga memberikan proteksi pada CA kolorektal dan juga proteksi pada demensia. Pada kelecosip, dia merupakan COX-2 selective inhibitor pertama pada tahun 1998. Dia merupakan sulfonamid yang terdistribusi luas di jaringan, dan metabolismenya dilakukan oleh sitokrom P450, dan sisanya 2% diekskresikan di ginjal. Selanjutnya adalah valdecosip, di mana metabolismenya dilakukan oleh sitokrom P450 menjadi 1-hidroksivaldecosip, yang memiliki potensi untuk menghambat metabolisme obat lain yang juga dimetabolisme oleh sitokrom P450. Rofecoxib ditarik dari peredaran tahun 2014 karena peningkatan insiden dari infak miokard dan juga cerebrovaskular pada penggunaan berusia lebih dari 18 bulan.
Selanjutnya adalah parekosib, di mana dia merupakan satu-satunya obat COX-2 selective inhibitor yang memiliki bentuk parenteral. Dia merupakan prodrug yang mengkonversi in vivo menjadi valdecoxib. Berikut adalah dosis dan clinical use dari valdecoxib, di mana dapat digunakan pada osteoartritis, rheumatoid arthritis, familial adenomatous polyposis, acute pain, dan juga primary dysmenorrhea. Selanjutnya adalah pada parekosib dapat diberikan pada acute pain, dan juga pada valdecoxib dapat diberikan pada acute pain, osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan juga primary dysmenorrhea. Adapun keuntungan dari parekosib pada pembedahan itu merupakan lebih sedikit opioid-related dari efek sampingnya, seperti respiratory depresi dan mual muntah. Dan juga meningkatkan upper GI tract safety profile, dan juga tidak memberikan efek pada agregasi platelet. Lalu juga keuntungannya adalah tidak ada interaksi dengan midazolam maupun propofol, dan tidak ada efek yang diberikan pada bleeding time. Akan tetapi, terdapat efek sampingnya di mana dapat menyebabkan penurunan dari efek gastrointestinal sekitar 50%, dan COX-2 tidak terlihat memiliki interaksi dengan obat antikoagulan. Ketika tanda dan gejala disfungsi liver muncul, COX-2 harus dihentikan, dan juga trombotik dan infark miokard dapat meningkat, dan COX-2 selective inhibitor menekan prostaglandin I2 seperti vasoprotector tanpa mempengaruhi TXA2 atau prokoagulan, sehingga dapat dilakukan penghentian rofecoxib. Adapun efek samping seperti sekian reaksi yang diberikan pada parekosib berupa erythema multiforme, SJS atau Stevens-Johnson syndrome, dan juga toxic epidermal necrolysis. Adapun interaksi obat yang diberikan pada COX-2 inhibitor selektif ini, apabila pasien dapat memunculkan efek alergi, di mana pemberian obat tipe NSAID tipe ini dikontraindikasikan pada pasien dengan hipersensitivitas sulfonamid dan juga alergi aspirin. Interaksi obat antara COX-2 inhibitor dengan aspirin itu dapat meningkatkan GI ulcer. Interaksi COX-2 inhibitor itu dapat meningkatkan plasma warfarin dan juga konsentrasi dari litium. Berikut adalah obat lainnya dari antiartritis. Itu adalah colchicine. Dia dapat memberikan efek menurunkan inflamasi dan nyeri akut gout, dapat melegakan nyeri dan inflamasi dalam waktu 24 hingga 48 jam. Dia bukan analgesik, hanya untuk nyeri gout, dan mekanisme of action-nya dia tidak mempengaruhi asam urat ekskresi renal, tetapi mengubah granulosit dalam fibrilar mikrotubulus yang menghasilkan penghambatan migrasi sel ke area yang terinflamasi. Sehingga hal tersebut menyebabkan menurunnya pelepasan asam laktat dan juga enzim inflamasi lainnya. Adapun efek samping yang dapat diberikan itu mual muntah dan juga diare dan juga nyeri abdomen. Apabila efek samping tersebut muncul, hentikan segera jika terjadi efek samping tadi yang dijelaskan sebelumnya muncul, dan dapat diberikan efek samping berupa toksisitas berat pada depresi bone marrow dengan leukopenia atau trombositopenia. Yang kedua adalah allopurinol, di mana ia merupakan obat hiperuresemia primer pada gout dan juga hiperuresemia pada kemoterapi. Mekanisme of action yang diberikan adalah menghambat xanthin oxidase. Dia merupakan enzim yang mengubah xanthin menjadi asam urat dan mengubah oksipurinol itu metabolit aktif dan diekskresikan oleh ginjal secara cepat. Eliminasi dari obat ini itu waktu prosesnya mencapai 21 jam. Dan adapun efek samping yang diberikan adalah maculopapular rust, didahului dengan gatal, demam, mialgia, nefritis vasculitis. Apabila efek samping yang dijelaskan sebelumnya muncul, hentikan segera. Dan efek samping yang diberikan lainnya adalah menghambat enzim hepar dalam metabolisme obat sehingga dapat menyebabkan efek jangka panjang obat tersebut. Contohnya adalah oral antikoagulan. Yang ketiga adalah uricosuric drug.
di mana ia bekerja langsung pada tubuh renal untuk meningkatkan ekskresi asam urat dan asam organik lainnya termasuk penisilin. Pada probenecid, asosiasinya sempurna setelah pemberian oral dengan konsentrasi plasma paling tinggi muncul pada waktu 2 hingga 4 jam. 90%-nya dia terikat dengan plasma albumin dan terdapat reaksi alergi ditandai dengan cutaneous. Pada jenis sulfenfirazon, dia merupakan inhibitor terhadap turbulus renal dalam reabsorpsi asam urat. Efek yang diberikan berupa iritasi pada GI tract, alergi berupa ras dan juga demam, dan menghambat fungsi platelet. Sekian dari penjelasan saya mengenai NSAID. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas waktunya.